Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata cantik? Dan standarisasi kecantikan yang seperti apakah yang kalian ikuti pada saat ini? Standarisasi kecantikan yang dianut setiap orang pastinya berbeda-beda. Ada yang menerapkan standarisasi kecantikan secara fisik dan ada pula yang menerapkan standarisasi kecantikannya secara potensi diri. Standarisasi kecantikan yang melibatkan fisik sebaiknya diterapkan dalam porsi tertentu. Karena ketika seseorang menerapkan standarisasi kecantikan yang berlebihan, akan membuat orang lupa cara bersyukur kepada Sang Penciptanya. Di masa sekarang ini, beberapa orang menerapkan standarisasi kecantikan pada diri mereka, apalagi kalangan generasi muda yang sedang energik-energiknya mengejar cinta. Mereka akan melakukan apapun untuk terlihat cantik atau bisa dibilang sempurna. Beberapa orang menerapkan bahwa cantik itu harus putih, harus mancung, tinggi, langsing, dan lain sebagainya. Bahkan, mereka rela mengeluarkan banyak uang untuk mencapai standarisasi kecantikan yang mereka mau. Namun, hal tersebut tidak menjadi masalah jikalau diterapkan pada diri mereka sendiri. Beberapa orang juga menerapkan standarisasi kecantikan yang mereka anut kepada orang lain. Mereka menganggap bahwa orang berkulit coklat itu jelek, orang berhidung pesek jelek, dan orang yang bertubuh pendek juga dianggap jelek. Tidak semua orang berpendapat seperti itu, hanya sebagian. Tetapi mayoritas kaum muda berpikiran seperti itu. Penerapan standarisasi kecantikan membuat kalangan remaja atau generasi muda berlomba-lomba dalam mengejar standarisasi kecantikan pada umumnya. Fisik merupakan gambaran luarnya, sedangkan gambaran asli ada dalam diri seseorang itu sendiri. Mungkin di kalangan remaja, fisik masih menjadi standarisasi kecantikan yang umum. Tidak semua orang menilai bahwa cantik atau tidaknya seseorang dipandang dari fisik, melainkan sikap dan perilaku yang ia tunjukkan. Di masa sekarang, banyak sekali remaja atau generasi muda yang berkompetisi untuk memiliki kulit putih. Ketika seseorang berkulit coklat ingin memiliki kulit putih dengan melakukan perawatan, itu juga tidak salah sebenarnya. Penerapan standarisasi kecantikan yang salah yaitu ketika kita menjauhi, mengucilkan, meminggirkan, memencilkan, mengasingkan, atau bahkan membuli orang lain hanya karena mereka memiliki warna kulit coklat. Warna kulit tidak menentukan sifat dan potensi yang dimiliki seseorang. Percayalah bahwa setiap orang itu cantik sesuai porsi mereka masing-masing. Penerapan standarisasi kecantikan yang salah menyebabkan banyak kasus bullying, apalagi di kalangan remaja. Sudah seharusnya standarisasi kecantikan yang tidak manusiawi ini dihapuskan. Karena hal tersebut akan terus membuat golongan orang-orang tertentu merasa tidak nyaman, bahkan akan terus menciptakan kelas sosial generasi muda. Menjaga kecantikan memanglah perlu, tetapi alangkah baiknya jika kita menerapkan pada diri kita sendiri. Jangan membeda-bedakan orang hanya karena fisik mereka berbeda denganmu. Begitupun sebaliknya, ketika teman kita melakukan perawatan untuk memiliki kulit putih, kita juga tidak boleh membulinya. Kasus bullying masih kerap terjadi, apalagi ketika seseorang melihat perubahan fisik pada diri orang lain yang seharusnya kita juga ikut senang karena usaha mereka untuk terlihat lebih cantik sangatlah berhasil. Kecantikan secara fisik tidaklah abadi, tetapi kecantikan secara sikap dan kecerdasan akan selalu diingat oleh orang-orang di sekitar kita. Standarisasi kecantikan yang sebaiknya diterapkan atau ditingkat dalam diri seseorang, yang pertama yaitu percaya diri. Sikap percaya diri tanpa membandingkan standarisasi kecantikan dirinya dengan orang lain. Tidak perlu mengikuti standarisasi kecantikan orang lain. Jadilah dirimu sendiri. Be yourself. Dan jadilah seperti apa yang kamu inginkan. Kamu cantik sesuai porsimu dan mereka cantik sesuai porsi mereka. Yang kedua, skill dalam diri. Skill dalam diri yang harus kita tingkatkan seperti kecerdasan, keterampilan, dan bakat.
Potensi dalam diri harus kita asah agar kita menjadi orang yang berkualitas dan kelak menjadi penerus bangsa yang bermutu pula. Yang ketiga, sikap sopan dan santun. Remaja atau generasi muda yang memiliki sopan santun yang tinggi akan disenangi dimanapun ia berada. Ia akan terlihat cantik dan menarik karena nilai sopan santun yang ia miliki dan ia terapkan dimanapun ia berada. Yang keempat, sikap empati. Ketika kita memiliki sikap empati kepada orang lain, maka orang lain akan melihat bahwa kita memiliki sikap yang baik, dan orang akan menilai bahwa hati kita cantik. Percantik hatimu dengan menumbuhkan sikap empati dalam diri kita sendiri. Jika kamu merasa bahwa kamu tidak begitu cantik, maka miliki salah satu instrumen itu. Instrumen itu bukanlah suatu takdir, tetapi merupakan pembiasaan serta penyesuaian yang kita tekankan pada diri kita sendiri. Memiliki salah satu dari poin itu dapat menggantikan standarisasi kecantikan fisik yang ada. Miliki salah satu poin itu dan jadikan sebagai kelebihanmu, maka kamu akan merasa bahwa kamu punya sesuatu yang tidak semua orang punya. Dan ketika kamu menemui orang yang memiliki semua potensi itu, kamu tidak perlu insecure, karena setidaknya kamu memiliki satu dari apa yang orang itu miliki, dan belum tentu orang lain juga memilikinya. Jika kamu masih merasa tidak puas, maka berusahalah menerapkan poin-poin dalam dirimu sendiri. Kecantikan memanglah salah satu yang didambakan oleh kalangan remaja atau bisa disebut dengan generasi muda. Tetapi tahukah kalian bahwa setiap orang lahir dengan porsi cantiknya masing-masing? Berkumpullah dengan orang-orang yang menghargai dirimu dengan porsimu. Cintailah dirimu apa adanya dan bersyukurlah atas semua yang kamu miliki sekarang. Semoga setelah kalian mendengar ini, kalian akan lebih percaya diri dan bahwa kalian cantik sesuai porsi kalian masing-masing.